Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 49, kelompok 4, yang beranggotakan Dr. Gasa Putra Sihombing, Dita Amalia Sardi Malau, Dita Rehan Lubis, Dr. Dwi Azari Adha, Dr. Felicia Melani Triastuti, SPTH TKL. Pelatihan ini diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai tangkal hoax mulai sekarang dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli SH. Apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax adalah informasi salah atau palsu yang dibuat seperti nyata agar dipercayai sebagai fakta. Hoax juga sering disebut sebagai berita bohong. Berikut akan kami jelaskan 5 langkah untuk menangkal hoax. Yang pertama, periksa data. Periksa data dapat kita lakukan melalui beberapa portal berita terbaik yang digunakan di Indonesia. Tribunnews.com, detik.com, kompas.com, liputan6.com, merdeka.com, kapanlagi.com, okezone.com, tempo.co, fifa.co.id, suara.com, jpnn.com, sindonews.com, dan jawapos.com. Misalnya kita menanggapi suatu isu, kita dapat mengeceknya di beberapa platform berita yang telah saya sebutkan tadi. Dengan mengecek bahwa isi berita itu merupakan berita yang benar, tidak hoax. Dengan adanya beberapa platform, kita dapat membandingkan berita untuk kita cek keaslian beritanya. Pencarian berita dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melalui laptop, melalui handphone, dan alat teknologi lainnya yang mempermudah kita mengecek keaslian data di berita tersebut. Cek keaslian foto. Banyaknya video yang beredar di Facebook, WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya membuat masyarakat lebih cepat percaya tanpa mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana cara melacak keaslian dari video tersebut. Berikut, saya jelaskan cara untuk melacak keaslian sumber dari suatu video. Tips melacak sumber ini saya dapat dari situs cnnindonesia.com. Yang pertama adalah tentukan video yang akan dilacak. Video ini saya ambil dari postingan di Facebook. Kedua, screenshot bagian atau frame video yang unik untuk memudahkan pelacakan. Ketiga, buka situs yandex.com lalu klik gambar untuk pencarian gambar. Keempat, upload file screenshot video, klik icon kamera, kemudian klik file screenshot video yang ingin kita lacak. Kelima, pilih gambar yang mirip. Pilihlah gambar yang paling mirip dengan screenshot video tersebut. Keenam, cek sumber asli. Cek keaslian dari tautan yang ada. Apakah sama atau tidak? Ketujuh, cek fakta. Kamu bisa merangkum atau membagikan temuan pengecekan yang sudah dilakukan. Dengan cara ini, kamu bisa memeriksa keaslian video itu apakah hoax, disinformasi, atau sesuai fakta. Contohnya yaitu dengan mengikuti beberapa fanpage di Facebook seperti Forum Diskusi Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FDA-FHH dan Forum Diskusi Indonesian Hoax. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Penggunaan judul yang provokatif baik itu untuk memperoleh traffic viewer atau sekedar mendistorsi informasi.
Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dihendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Banyaknya artikel atau konten-konten yang menampilkan judul provokatif membuat banyak orang tergerak untuk bereaksi berlebihan saat membaca. Fenomena ini menuntut kita lebih berhati-hati dalam berasumsi dan berpendapat, membiasakan diri untuk terlebih dahulu membaca atau mencari tahu informasi secara akurat. Bila terlalu cepat berasumsi tanpa memperhatikan kebenaran informasi yang didapatkan, kita bisa saja menjadi salah satu penyebar hoax atau berita palsu. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website, cermati alamat URL situs yang dimaksud. Lembaga pemerintahan biasanya memiliki domain web .go.id. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai situs pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka bisa dikatakan informasinya meragukan. Kita dapat melakukan cek kebenaran situs berita di situs Dewan Pers. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300 situs. Artinya, terdapat puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet, sehingga perlu diwaspadai. Sekian video penjelasan tangkal hoax dari kami. Terima kasih.